إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala firmankan, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dalam surat ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai sebuah penjelasan. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab agar kita sama-sama berfikir. Syekh Asy-Sya'rawi, salah satu ahli tafsir dari Al-Azhar di Mesir, menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa terbaik untuk menjelaskan Al-Qur'an agar kita semua berfikir. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini hadirin sekalian menjelaskan kisah terbaik, yaitu kisah Yusuf alaihissalam. Dan bahasa Arab menurut sebagian pakar bahasa Arab merupakan bahasa yang mampu menampung begitu dalamnya makna-makna dalam Al-Quran. Tidak ada bahasa yang lebih mampu menampung makna selain bahasa Arab. Salah seorang pakar bahasa Arab, Dr. Ahmad Dardiri, menjelaskan bahwa bahasa Arab memiliki kurang lebih 2 juta kosakata. Setiap kata mampu menjelaskan makna dengan sangat presisi. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris hadirin sekalian, kurang lebih memiliki 600.000 kata. Jauh lebih sedikit dibandingkan bahasa Arab. Karena itu satu kata dalam bahasa Arab mampu menjelaskan makna yang sangat dalam. Seperti dari kata al-alaq, maknanya adalah sesuatu yang menggantung. Berasal dari kata al-laqa yu'alliqu ta'liq, satu kata yang memiliki makna yang sangat dalam yang tidak kita temukan padanannya di bahasa lain. Dan hadirin sekalian, Nabi Muhammad mampu menjelaskan satu kisah yang sangat penting, yaitu kisah Nabi Yusuf yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, namun tidak diberikan dan tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad melalui buku, tapi melalui wahyu. Dan beliau mampu menjelaskan seluruhnya dengan rinci dalam satu surat yang lengkap. Karena itu hadirin sekalian, Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan kisah Nabi Yusuf ini merupakan kisah terbaik dari 3 sisi.
Yang pertama, dari sisi kelengkapan kisahnya. Jika kita buka Al-Quran, Syekh Syarawi mengatakan Al-Quran isinya kurang lebih 75% adalah kisah-kisah para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Namun hadirin sekalian, hanya satu nabi yang dikisahkan dengan lengkap dari sejak masa kecil hingga tumbuh remaja hingga menjadi dewasa dan menjadi penguasa, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim, tapi diceritakan terpisah-pisah. Ada kisah Nabi Musa, tapi diceritakan terpisah-pisah. Namun Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam satu kisah yang lengkap dalam Al-Quran di surat Yusuf, dari awal beliau kecil hingga beliau dewasa dan menjadi penguasa. Karena itu kisah ini dianggap sebagai kisah terbaik. Yang kedua, hadirin sekalian, Syekh Syarawi menjelaskan bahwa kisah Nabi Yusuf dianggap sebagai kisah terbaik karena dari kisah tersebut semua orang bisa belajar dari tahapan-tahapan kehidupan Nabi Yusuf. Hadirin sekalian, dalam surat Yusuf Allah menceritakan Nabi Yusuf di masa kecil. Dan kalau kita bagi, hadirin sekalian, fase-fase kehidupan Nabi Yusuf, maka kita dapat membaginya menjadi 3 fase penting. Yang pertama adalah fase pembentukan atau fase pertumbuhan. Di masa ini, hadirin sekalian, ada 4 kejadian penting. Yang pertama, ketika Nabi Yusuf bermimpi. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf, seolah-olah kita membaca tentang kehidupan kita sendiri. Saat kita masih kecil, masih muda, biasanya kita memiliki mimpi-mimpi yang besar. Maka seolah kita adalah Yusuf kecil yang sedang bermimpi. Maka hadirin sekalian, Nabi Yusuf yang kecil saat itu memiliki mimpi bahwa 11 bintang, 1 rembulan dan 1 matahari bersujud kepada beliau. Selanjutnya, hadirin sekalian, setelah mimpi tersebut ada kisah pembuangan dan pengkhianatan. Saat beliau dikhianati oleh saudaranya dan dibuang ke dalam dasar sumur. Maka hadirin sekalian, kalau kita telaah dan kita refleksikan kisah tersebut, kita juga melihat bahwa kejadian tersebut, pengkhianatan, pembuangan, juga dialami oleh nabi-nabi yang lain. Dan juga barangkali dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW saat beliau membawa risalahnya, beliau diusir bahkan oleh keluarganya sendiri. Beliau dihina bahkan oleh keluarganya sendiri. Beliau pun ingin dibunuh bahkan oleh kaumnya sendiri. Dan selanjutnya, hadirin sekalian, Nabi Yusuf masuk ke fase pembelajaran dan fase kebijaksanaan. Saat itulah, hadirin sekalian, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan diasuh oleh seorang penguasa Mesir yang dalam Al-Quran disebut Al-Aziz. Wa kadzalika makkanna li Yusuf wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Demikian kami selamatkan Yusuf dan kami tempatkan agar kami ajarkan kepadanya penjelasan mimpi. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika Yusuf mulai dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu pengetahuan. Maka hadirin sekalian, fase selanjutnya setelah masa kanak-kanak adalah masuk ke fase dewasa, yang di sana seorang manusia membutuhkan ilmu dan kebijaksanaan. Itulah yang harus dicari oleh kita, oleh orang-orang muslim ketika ingin menjelang masa dewasa. Dan selanjutnya, hadirin sekalian, ketika ilmu sudah kita dapatkan, kebijaksanaan sudah kita dapatkan, maka fase selanjutnya adalah fase ujian, hadirin sekalian. Inilah fase yang juga barangkali kita alami sebagai manusia. Fase saat Nabi Yusuf diuji dan digoda oleh wanita-wanita Mesir. Beliau digoda oleh ibu angkatnya sendiri yang cantik rupanya dan juga indah penampakannya. Beliau digoda oleh wanita-wanita Mesir dan diajak untuk bermaksiat. Ketika kita membaca kisah ini, hadirin sekalian, seolah-olah kita merefleksikan kehidupan kita sendiri tatkala kita digoda oleh godaan-godaan kemaksiatan, tatkala kita digoda oleh rayuan-rayuan kenikmatan,
yang semuanya itu haram untuk kita lakukan, tapi godaan begitu besar. Dan dari situ kita bisa belajar dan juga meneladani Nabi Yusuf ketika beliau mampu mengendalikan dirinya dan juga menghindari kemaksiatan yang ada di depan mata beliau. Dalam Al-Quran dijelaskan, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya Nabi Yusuf pun ingin dan ibu angkatnya pun ingin, tetapi Allah memberikan tanda kepada beliau sehingga beliau bisa terhindar dari keburukan dan kemaksiatan. Dan demikianlah Allah membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Dan ujian selanjutnya hadirin sekalian, setelah beliau digoda dengan kenikmatan dan rayuan dan juga ajakan untuk melakukan kemaksiatan, beliau pun diuji dengan dimasukkan ke dalam penjara secara zalim. Jika kita lihat hadirin sekalian, Nabi Muhammad pun dahulu diusir dari kampungnya. Beliau pergi ke Taif pun diusir, hingga akhirnya beliau ditampung dan juga disambut di Madinah. Barangkali kita menyaksikan orang-orang yang sebenarnya dia baik, namun dia dipenjara hadirin sekalian secara zalim. Ini pula yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dan kita lihat juga dalam kehidupan nyata, ada kalanya orang yang jujur, yang benar, bukannya diberikan penghargaan, tapi ada kalanya ditangkap dan dikatakan sebagai penjahat dan dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah jalannya kehidupan hadirin sekalian yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namun hadirin sekalian, setelah itu Nabi Yusuf masuk ke fase kedua, yaitu fase transisi. Disinilah Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Di sana beliau tidak lagi digoda oleh wanita-wanita cantik Mesir. Beliau tidak lagi di bawah tekanan ibu angkatnya, dan di sanalah beliau dengan bebas bisa beribadah dan berdakwah. Beliau mengajarkan tauhid kepada kawan-kawannya di penjara, dan beliau menjelaskan mimpi kepada sahabat-sahabatnya yang membutuhkan. Dan di fase ini hadirin sekalian, jika seorang manusia sudah mampu bertahan dalam kebaikan dan terus menyebarkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang tidak terbayangkan. Ketika ada dua sahabatnya di dalam penjara berkata, aku melihat, salah satunya mengatakan, aku melihat aku membawa roti di atas kepalaku dan dimakan oleh burung. Dan kemudian yang satu mengatakan, aku melihat diriku dalam mimpi memerah anggur. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, maka kamu yang kepalanya ada roti dan dimakan burung, kamu akan disalib dan burung akan memakan jasadmu. Yang satunya dikatakan, kamu akan dibebaskan dan kamu akan menjadi pelayan raja yang nanti memerah anggur. Maka hadirin sekalian, ternyata kebaikan yang beliau tanamkan di dalam penjara, dakwah dan ilmu yang beliau ajarkan, ternyata membawa buah yang sangat manis. Hingga selanjutnya di fase ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kekuasaan dan juga mendapatkan kepemimpinan. Ketika beliau dipanggil oleh raja untuk menafsirkan mimpi, ketika sang raja berkata, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Maka beliau mengatakan, aku melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aku melihat ada 7 tanaman hijau dan 7 tanaman yang layu. Maka jelaskanlah kepadaku maknanya. Maka hadirin sekalian, kawannya yang dulu diajarkan tentang makna mimpi, yang menjadi pelayan raja pun mengatakan, aku bisa menjelaskan maknanya, maka kirimlah aku kepada Yusuf. Maka hadirin sekalian, saat itulah Nabi Yusuf menjelaskan makna mimpi sang raja. Dan beliau mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fil sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahum illa qalilun mimma tahsinun. Summa ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yaghwathun nas wa fihi ya'sirun. Akan ada 7 tahun, kata beliau,
yang di situ kalian akan mendapatkan banyak kenikmatan, mendapatkan banyak hasil bumi. Kalian makan sedikit saja dan sisanya kalian simpan. Setelah itu akan datang 7 tahun selanjutnya yang menghabiskan semua yang kalian simpan, kecuali sedikit dari yang kalian simpan. Dan setelah itu akan ada setahun yang di sana orang-orang bisa merasakan kenikmatan dan kembali tanah mendapatkan kesuburan. Maka hadirin sekalian, raja tersebut kemudian mengatakan bahwa Nabi Yusuf mendapatkan tempat yang mulia. Innaka ladaina makinun amin. Sekarang engkau mendapatkan tempat mulia. Nama baiknya dibersihkan kembali dan kemudian beliau dibebaskan untuk memilih jabatan yang beliau inginkan, hingga beliau mengatakan, qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun alim. Tempatkan aku sebagai penanggung jawab kekayaan bumi. Aku adalah orang yang alim dan juga mampu menjaga. Maka hadirin sekalian, Nabi Yusuf yang dahulu dibuang di dalam sumur, dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya Allah bebaskan dan Allah berikan kekuasaan. Disinilah hadirin sekalian kita bisa belajar dari Nabi Yusuf. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kekuasaan? Beliau menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga kekayaan negara, dan selanjutnya ketika saudara-saudaranya yang dulu menzolimi beliau, membuang beliau ke dalam sumur, beliau tidak menangkap mereka, tidak menyiksa mereka, tapi beliau mengatakan, la tathriba 'alaikumul yaum qad ghafarallahu lakum. Tidak ada kesalahan bagi kalian, Allah sudah memaafkan kalian. Di sini hadirin sekalian, Allah mengajarkan bahwa ketika seorang penguasa sudah memegang kekuasaan, tidak selayaknya baginya untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Inilah pula yang dijalankan oleh Nabi Muhammad ketika beliau yang dulu diusir dari kampungnya dan berbalik menguasai Mekah tahun 8 Hijriah. Beliau mengatakan, izhabu fa antumut tulaqa. Aku tidak akan menyiksa kalian, aku tidak akan membantai kalian. Pergilah kalian, kalian semua aku bebaskan. Beliau menjalankan teladan yang dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan selanjutnya hadirin sekalian, hikmah terakhir yang diajarkan kisah Nabi Yusuf tercatat di bagian akhir dari surat Yusuf. Ketika beliau sudah mendapatkan kekuasaan, beliau mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, kau telah berikan aku kekuasaan, kau telah ajarkan kepadaku kemampuan menafsirkan mimpi. Dan beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang soleh. Maka hadirin sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita, bagi seseorang yang sudah berhasil mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia, bahkan telah mencapai puncak kekuasaan, maka terkadang orang itu bingung apalagi yang dicari. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, yang aku inginkan hanya 2. Yang pertama wafat sebagai muslim, dan yang kedua berkumpul bersama orang-orang soleh yang telah mendahuluinya. Maka hadirin sekalian, saat kita berada di penghujung kisah kita sebagai manusia, doa inilah yang seharusnya kita panjatkan. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku sebagai muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Sungguh harta, tahta, wanita dunia, semuanya tidak mampu memuaskan seorang manusia, tidak mampu memuaskan seorang muslim. Hanya keislaman, wafat sebagai muslim, dan juga bersatu bersama orang-orang soleh di akhirat adalah cita-cita seorang muslim yang sesungguhnya, sebagaimana dijelaskan dalam doa Nabi Yusuf tersebut. Demikian hadirin sekalian, fase-fase kehidupan manusia yang dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mudah-mudahan menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan dan juga dalam menghadapi setiap fase-fase kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Dirapatkan dan diluruskan barisannya, yang depannya kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.